Kecelakaan lalu lintas terjadi di Pantura Alas Roban, diduga remblong truk gandeng menabrak pengendara motor dan pedagang asongan. Harga gula pasir naik sebulan Rp3.000. Ribuan warga Kendal gelar aksi solidaritas masyarakat Kendal untuk Palestina. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Koalisi Lembaga Pati KLP tak puas atas hasil audiensi dengan Rumah Sakit Keluarga Sehat atau KSH yang justru tidak mengetahui besaran nominal CSR yang digelontorkan. Pengajuan audiensi KLP ini dimaksudkan untuk mengetahui data jumlah besaran dana CSR Rumah Sakit Keluarga Sehat periode 2022 hingga 2023 beserta penggunaannya, serta data CSR yang disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Pati. Koordinator KLP Cahya Basuki menuturkan Rumah Sakit Keluarga Sehat tak mengetahui nominal CSR, sementara angka CSR dapat muncul ketika perusahaan tersebut membayar pajak. Datanya besar kecilnya CSR KSH itu tidak tahu. Ya terus apa deh tak bayar pajak, terus aku harus bagaimana? Karena mereka nggak tahu. Nah ini bobroknya pemerintah, padahal tadi KSH 17 tahun di Pati itu tidak pernah dipertanyakan besarnya CSR yang untuk masyarakat itu berapa. Ini parah banget. Ya makanya aku terus bubarai, karena tuntutan kita kan minta data. Ya Mbak ya, nih minta data, dia nggak tahu jumlahnya berapa CSR yang dikasihkan ke masyarakat Pati per tahunnya, nggak tahu. Nah jangan-jangan malah pajaknya ngawur ini. Karena CSR muncul itu setelah bayar pajak. Setelah bayar pajak, untungnya perusahaan ini berapa? Nah, sekian persen dari keuntungan perusahaan per tahun baru muncullah nominal CSR. Bukan orang minta dikasihkan dana CSR, tidak bisa begitu. Makanya ini untuk pembelajaran teman-teman masyarakat Pati biar tahu CSR wajib. Sementara Manajer Public Relation dan Marketing Rumah Sakit Keluarga Sehat, Laurentina Karisa Komaladewi menuturkan, tidak bisa menyampaikan nominal angka CSR yang telah disalurkan. Kendati demikian, CSR disalurkan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Pemda. Kemudian untuk pertanyaan mengenai dana dan jumlahnya, mohon maaf kami belum bisa memberikan nominalnya. Jadi kita bisa memberikan datanya dalam contoh bentuk-bentuk kegiatan yang kita lakukan. Laurentina menambahkan, alokasi dana CSR yang disalurkan ke Pemkab berbentuk kegiatan seperti melakukan screening kesehatan pada acara penanganan stunting yang digelar Dinkes Pati, penyaluran air bersih melalui BPBD, perayaan Hari Anak, acara Dinsos, serta bantuan bagi tenaga kebersihan di DLH. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Masih di Pati pemirsa, pedagang Pasar Puri Baru Pati mengeluhkan naiknya harga gula pasir lantaran dalam sebulan harganya naik Rp3.000. Faktor cuaca menjadi penyebab sulitnya mendapatkan pasokan gula di Kabupaten Pati. Dampaknya harga gula pasir di Pasar Puri Baru terus merangkak naik sejak 2 bulan lalu dan dalam sebulan ini naik Rp3.000. Pada awal bulan ini pedagang menjual gula pasir putih dengan harga Rp15.000 dan pada minggu kedua November naik menjadi Rp16.000 dan pada minggu ketiga naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara untuk jenis gula pasir halus atau gula pasir merah juga mengalami kenaikan dengan selisih Rp1.000, yaitu pada awal bulan ini dijual dengan harga Rp14.000, kemudian naik menjadi Rp15.000 dan seminggu terakhir, dan hari ini naik menjadi Rp16.000. Budi, salah satu pembeli, terpaksa membeli gula pasir seperti biasanya meski harga terus naik.
lantaran gula merupakan kebutuhan pokok yang tak bisa dikurangi. Ya susah lah menambah pengeluaran, pendapatannya tetap, pengeluarannya tambah. Mungkin mengurangi konsumsi dengan makanan atau minuman gula atau seperti apa Mas? Atau tetap dengan harga yang naik ini? Ya tetap lah, konsumsi tetap, nggak bisa dikurangi kebutuhan pokok nggak bisa dikurangi gula. Gula kan ibaratnya beras, nggak bisa dikurangi. Sementara itu, salah satu pedagang, Lis, menuturkan omsetnya turun sebesar 30%, imbas dari naiknya harga gula dalam waktu 1 bulan. Ini akhirnya dikurangin jadi sekilo setengah karena harga naik. Jadi ya otomatis saya juga yang beli juga berkurang dari yang jual matang, yang jual konsumsi itu kan pada sepi semua Mas. Ngimbangin biar pada tetap dapat untung jadi ngurangin. Pihaknya berharap pemerintah dapat menstabilkan harga sehingga harga gula dapat normal kembali. Apalagi harga normal gula di angka Rp12.000. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, omset pedagang beras turun drastis hingga 50%. Menurut sejumlah pedagang beras, turunnya omset tersebut karena lemahnya daya beli masyarakat. Mbak, pesawatnya Mbak. Seperti yang diungkapkan oleh khotib salah satu pedagang beras di Pasar Kendal, pendapatannya menurun hingga 50% dari kondisi normal. Salah satu faktor penyebabnya karena tingginya harga beras sehingga mengakibatkan sepinya pembeli. Kondisi ini dirasakan sejak kenaikan harga beras secara bertahap. Melemahnya daya beli masyarakat membuat pedagang tidak berani berbelanja beras terlalu banyak untuk dagangan. Saat ini harga beras tergolong stabil, bahkan sempat ada penurunan harga, namun harga 100 sampai 200. Beras ketan saat ini mengalami kenaikan lagi dari harga Rp350.000 naik menjadi Rp365.000 per sak 25 kg. Sedangkan harga beras jenis premium mencapai Rp315.000 per sak. Untuk sepekan tidak ada kenaikan maupun penurunan. Beras jenis mentik Rp350.000 per sak dan jenis Bramo Rp375.000 per sak. Pas harga gabah masih tinggi. Oh, harga gabah masih tinggi. Untuk pembeli sendiri menurun atau enggak, Mas? Menurun ya. Ya. Jadi mereka mengurangi jumlah pembelian ya. Ya, mulai 10 kilo jadi 5 kilo. Jadi otomatis omsetnya juga turun ya, Mas? Iya, turun. Sejumlah pembeli mengaku akibat tingginya harga beras mereka memilih mengurangi pembelian. Dikurangi. Kalau biasanya berapa belinya? 5 kilo. 5 kilo. Oh, kalau sekarang kurangi lah. dikurangi. Karena Untuk kebutuhan yang lainnya. Ini sih murah-murah aja Pak. Murah-murah aja ya. Ya, harganya 315. 315. Kalau sebelumnya Sebelumnya tuh 325 sampai 330. Ini dikurangi sedikit Pak. dikurangi sedikit ya. Untuk jualan lagi atau bagaimana? Jual malih Pak. Oh, jual lagi ya. Ya, mana ya turun lagi mau Pak. Pengennya ya turun lagi ngoten Turun Pak. lagi ya. Nggih. Masyarakat berharap pemerintah bisa mengadakan operasi pasar sehingga mereka bisa mendapatkan harga beras yang murah dan terjangkau. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jembatan yang menjadi penghubung antar dua desa ke Gunung Kulon dengan desa Panti Harjo, di mana kedua desa tersebut bersebelahan, namun jembatan penghubung sudah bertahun-tahun rusak hingga tak bisa dilewati, akhirnya diperbaiki. Bertahun-tahun sudah jembatan penghubung Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Rembang, tepatnya di Kelurahan Gunung Kulon dan Pati Harjo, rusak parah hingga akses kedua kecamatan tersebut terputus. Bahkan dari penuturan warga, mereka sempat iuran membangun jalan seadanya menggunakan kayu namun tak bertahan lama. Muhadis selaku Ketua RT membenarkan bahwa rusaknya jembatan sudah sejak lama. Jalan jembatan berlubang dan berdebu, bahkan dalam kondisi terparah sudah tidak dapat dilewati.
Hal tersebut disebabkan usia jembatan yang sudah tidak layak ditambah lagi terkena air laut setiap hari. Sebelum kondisinya kalau rusaknya atau apa nih? Rusaknya itu jalannya itu mentelung, juga bolong-bolong. Kelihatan kabeh ini loh Pak, blong. Nggak bisa dilewati. Nggak bisa Pak. Karena apa ya Pak? Ya karena waktu ini ambruk nih Nggak, kondisi rusaknya itu disebabkan oleh air laut, juga jembatannya sudah tua Pak. Berarti ya sebelumnya ada upaya dari warga untuk membuat jembatan darurat ya? Sudah ada, tapi menggunakan kayu bambu. Sementara menurut Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPU Taru, Nugraha Trihutomo, rusaknya jembatan penghubung antar Kecamatan Rembang dan Kaliori sudah 3 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan seringnya balok jembatan terendam air laut, maka nantinya jembatan akan dinaikkan hingga 20 cm. Ini sebenarnya terjadi kerusakan ini sudah cukup lama. Jadi plat jembatannya itu istilahnya runtuh ya, tergerus oleh abrasi. Jadi platnya itu berlubang dan runtuh. Mungkin sekitar kalau rusaknya itu mungkin sudah 3 tahun yang lalu. Nugroho menambahkan jembatan tersebut akan diganti beton agar kokoh, sedangkan anggaran dari renovasi jembatan tersebut mencapai 68 juta rupiah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, 3 tahun sudah perbaikan Jalan Juwana Rembang tak kunjung selesai. Bahkan dampak dari perbaikan jalan tersebut dirasakan hingga Rembang. Salah satunya yang dirasakan oleh objek wisata Pantai Pasir Putih Wates yang berada di Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori. Jumlah wisatawan pun menurun hingga 30%. Selain sempat menyebabkan kemacetan parah, dampak perbaikan jalan mengakibatkan berkurangnya wisatawan di Pantai Pasir Putih Wates di Kecamatan Kaliori, Rembang. Disinyalir banyak wisatawan yang berasal dari wilayah barat, mulai dari Pati, Kudus, Grobogan, Demak, dan Semarang yang enggan berkunjung dikarenakan khawatir terjebak macet di jalan. Dari keterangan salah satu pengelola Pantai Pasir Putih Wates, Khairul Jovit, menuturkan penurunan jumlah wisatawan di Pantai Pasir Putih Wates mencapai 30%. Kondisi tersebut terjadi akibat para pengunjung pantai kebanyakan berasal dari daerah barat. Pendapatan kita kan dari parkir itu kan, selama ya pengunjungnya banyak berarti berkira banyak, tapi kalau pengunjungnya turun ya otomatis pendapatannya juga turun, Mas. Masih bisa jalan, kalau nggak menyetotal itu pengunjung tetap bisa sini, Mas, ke sini, jadi nggak terlalu, ya ada dampaknya penurunan tapi nggak terlalu signifikan gitu loh, Mas. Ya kira-kira berapa persen, Mas? Kalau perbaikannya paling sekitar 10-15%, Mas. Soalnya kan selama masih bisa jalan itu mobil tetap dia berusaha ke sini. Khairul Jovit juga menambahkan jika hanya perbaikan jalan, intensitas penurunan di kisaran 15%. Namun seperti halnya kemacetan seperti minggu lalu, penurunan wisatawan hingga 30%. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Alas Roban Gringsing Batang. Diduga remblong tergadang menabrak pengendara sepeda motor dan pedagang asongan hingga terbalik. Oke, kejadian. Insiden kecelakaan terjadi tepatnya di jalur Pantura Alas Roban Lingkar Selatan, Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing Batang. Kecelakaan melibatkan satu truk gandeng yang dikemudikan oleh Dahono, warga Kediri, Jawa Timur, dan pengendara sepeda motor serta pedagang asongan bernama Ahmad Kholik, warga Kutosari, Batang. Salah satu korban yakni pengendara sepeda motor terjepit bodi truk. Proses evakuasi korban cukup dramatis lantaran dilakukan dengan alat seadanya oleh warga sekitar. Sedangkan pedagang asongan mengalami luka berat dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah satu saksi mata Syawal menyebutkan kejadian terjadi saat truk melaju dari arah Jakarta dengan kecepatan tinggi, kemudian banting setir ke kanan menghindari antrian panjang. Truk kemudian menabrak media jalan, seketika itu gandengan truk terputus dan terbalik hingga menimpa pengendara sepeda motor dan pedagang asongan. Sama istrinya, istrinya menyaksikan secara langsung kejadian. Istrinya nggak apa-apa ya? Istrinya nggak apa-apa. Berarti saat itu tergandeng itu melaju dari mana, Pak? Dari arah barat. Kenceng mau ke timur. Kenceng atau ya, mungkin karena kalau dibilang remblong masih kenceng kan. Kalau larinya pelan itu tidak mungkin. Terus dia kok banting setir kanan itu ada apa depannya? Depannya ada macet. Nah, macet itu kenapa? Kalau masalah macet itu karena perbaikan jalan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Batang AKP Wigiyadi menuturkan diduga kecelakaan lalu lintas terjadi akibat truk mengalami remblong. Terjadi
laka lantas antara truk gandeng yang dikendarai oleh saudara Dahono dengan alamat Kediri. Menurut keterangan dari saudara Dahono bahwa kehilangan kendali karena remnya mengalami masalah sehingga menabrak. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, pengendara membuang ke kanan sehingga keluar jalur. Sempat nabrak apa itu, Dan? Pembatas jalan. Tadi ada yang terjepit itu apa itu? Itu asongan, dari pedagang asongan. Korban sementara kami bawa ke rumah sakit. Berarti ini tunggal atau ada lawannya? Tunggal ya. Pihak kepolisian menghimbau kepada pengemudi truk untuk mengurangi kecepatan saat melintasi jalur Pantura Alas Roban atau lewat jalan tol. Dari Kabupaten Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Kendal berkumpul dalam tablik akbar sebagai bentuk solidaritas masyarakat Gaza Palestina yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Dalam aksi tersebut juga dilakukan penggalangan dana yang nantinya akan dikirimkan ke Palestina melalui Lazismu Pusat. Aksi solidaritas Gaza Palestina melibatkan berbagai organisasi masyarakat, diantaranya FKUB, PCNU, Muhammadiyah, Rifaiyah, LDII, MTA yang bersatu demi menyuarakan keadilan. Spanduk-spanduk berisi pesan perdamaian dan dukungan terhadap Palestina menghiasi sepanjang jalan menuju lokasi acara. Ketua Panitia Solidaritas Peduli Palestina Romanto mengatakan kegiatan ini spontan dilakukan elemen umat muslim hingga berkumpul di lapangan Sambung Sari, Kecamatan Wuleri sambil melakukan orasi. Selain itu juga dilakukan penggalangan donasi yang nantinya dikirim ke Palestina melalui Lazismu Pusat, di mana donasi yang terkumpul hampir mencapai 500 juta dari sebagian umat muslim di Kendal. Kita harapannya dengan tablik akbar ini bisa memfasilitasi animo masyarakat yang khususnya yang beragama Islam yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dengan acara ini bisa menunjukkan rasa empati, ya, peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang terjajah oleh Zionis Israel. Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki juga mengajak seluruh umat muslim untuk memberikan dukungan baik dalam doa maupun lainnya agar perang segera berakhir. Tentu ini merupakan sebuah perjuangan yang tentunya nilainya sangat luar biasa. Di mana warga Kendal komitmen bagaimana cara mereka berkontribusi kepada masyarakat Palestina. Mudah-mudahan bantuan untuk Palestina ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Masyarakat menghadiri tablik akbar solidaritas Palestina juga menyuarakan kecaman terhadap Israel dan meminta serangan terhadap warga Gaza dihentikan. Semua orang mestinya memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Kita yang individu bisa memberikan sumbangan dengan dana, obat-obatan. Tapi ketika saudaranya adalah seorang penguasa, maka bantuan real yang diharapkan adalah bantuan senjata, bantuan pengiriman pasukan. Karena saat ini rakyat Palestina membutuhkan itu. Palestina agar Palestina merdeka. Apa yang mereka rasakan kita juga ikut merasakan. Kesedihan mereka kesedihan kita. Jadi kita harus berjuang untuk Palestina. Palestina merdeka. Aksi solidaritas ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian terhadap kemanusiaan dapat mengatasi batas-batas geografis dan budaya. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Yang kami hormati, Forkompinda Kabupaten Kendal. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Gria Harapan ABK tercetus atas semangat anak-anak istimewa yang ingin belajar mengaji namun dibully atau dirudung oleh rekannya. Dari cerita itu, Novi Oktaviana tergerak hatinya untuk mendirikan Gria Harapan Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK di Trangkil. Hari ini Inilah penampilan anak-anak istimewa di Gria Harapan Anak Berkebutuhan Khusus. Beraksi menampilkan tarian serta nyanyian dengan hati. Aksi pada gelaran hari jadi pertama Gria Harapan ABK di Trangkil ini mampu memukau tamu undangan, bahkan ada yang terharu hingga meneteskan air mata. Founder Gria Harapan ABK, Novi Oktaviana, menginginkan anak-anak istimewa ini tumbuh percaya diri, berkreasi, dan memiliki karya seperti anak normal lainnya. Komunitas wali murid Gria Harapan pun dibentuk untuk bersinergi bersama relawan untuk memberikan dukungan sebagai bentuk terapi bagi anak-anak istimewa. Anak-anak normal lainnya awalnya seperti itu, tapi karena biasanya mereka mengaji, ada teman-teman normal yang lain mungkin membuli ataupun memberikan guru juga kadang nggak sabar ya dengan kehadiran anak-anak ini. Akhirnya ibu-ibu itu akhirnya membuat suatu komunitas dan menghubungi saya, dan alhamdulillah saya diperkenalkan dan diperjalankan dengan relawan-relawan yang super baik. Akhirnya
beliau-beliau membantu saya untuk membuat suatu komunitas, di mana komunitas itu awalnya membuat adik-adik di sini kumpul untuk mengkaji, menggali Al-Quran. Mereka bisa, yang penting intinya mereka kepengen membaca Al-Fatihah dulu untuk ibunya dan untuk mengimami ibunya, seperti itu. Itu yang pertama membuat saya bergetar gitu. Allah, kita akan membuka Geria Harapan di cabang-cabang yang lain. Kemarin sudah membuka cabang Tayu, insya Allah kita akan membuka cabang Pati, cabang Juwana, dan cabang Winong. Mohon doanya, semoga di Pati, ternyata anak-anak istimewa ini banyak sekali di Pati, di tempat saya lahir. Semoga disinilah pendidikan yang terbaik buat anak-anak istimewa ini, karena mereka yang diistimewakan, mereka anak-anak surga. Geria Harapan ABK dinaungi oleh Yayasan Dermaga Family yang dipimpin oleh suaminya sendiri, Idianto Nur Setiadi, yang turut memfasilitasi antar jemput sekolah anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak istimewa. Sementara itu, salah satu relawan Geria Harapan ABK, Natini, menuturkan jumlah murid perdana 25 orang dan saat ini mencapai 150 orang dari rentang usia batita hingga tak terhingga. Pihaknya bersama relawan lain memberikan materi calistung, motorik, dan mengaji yang terjadwal. Oleh Pak Indi dan Dr. Nafi adalah anak-anak bisa membumikan Al-Quran. Jadi anak-anak ini kan jarang diterima ngajinya. Jadi di sini anak-anak bagaimana bisa membaca huruf hijaiyah dan adalah surah-surah pendek. Kami menanamkan surah pendek itu juga tidak banyak, Kak. Hanya surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Jumat berkah, jadi ngajinya di Jumat. Jadi kalau anak-anak kan tiap hari ngaji kan nggih bosen, Kak. Jadi hari Jumat itu mengaji. Jadi mengaji huruf hijaiyah, tapi kalau hari Senin sampai Sabtu di sela-sela belajar, kami tanamkan anak baca surah-surah, doa mau makan, doa mau belajar, doa mau tidur di sela-sela pembelajaran. Pihaknya dan relawan lain merasa tak menjadi pengajar anak-anak istimewa. Justru anak-anak istimewa ini yang banyak memberikan pembelajaran bagi para relawan. Besar harapannya Geria Harapan ABK dapat terus tumbuh, memberikan bekal Al-Quran dan karya bagi anak-anak istimewa ini. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi sebagian besar pecinta olahraga motor trail pasti tidak asing dengan kompetisi gas track atau motocross. Namun bagaimana jika olahraga motor garuk tanah ini dipadukan dengan rintangan seperti tumpukan bebatuan, kubangan lumpur hingga balok kayu? Seperti apa aksi para pembalap motor trail? Apakah mampu melintasi jalur tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Para pembalap motor trail ini langsung menggeber motornya di sirkuit Enduro Trail Brown Canyon, Tembalang, Kota Semarang untuk mencari posisi yang terbaik di saat start dimulai. Olahraga motor trail ini lebih menantang dengan menggunakan sirkuit semi alami dilengkapi dengan segala rintangan ekstrim. Para pembalap harus menaklukkan lintasan sepanjang 2 km. Rintangan seperti balok kayu, kubangan lumpur, tanjakan hingga tumpukan bebatuan yang sangat menguras tenaga dan menuntut konsentrasi serta ketangkasan para pembalap. Tak jarang pembalap terjatuh atau terhenti dan tidak bisa melanjutkan kompetisi akibat kehabisan tenaga. Kelas yang dilombakan beragam, mulai dari kelas open lokal, kelas junior umur 23 tahun, kelas FFA wanita, kelas ASN TNI Polri, kelas hobi usia 40 tahun ke atas, dan kelas open build up. Sejumlah pembalap mengakui rintangan yang ditampilkan cukup menantang. Berat, ya, panjang sama obstacle-nya agak susah. Kalau kurang tenang ya susah. Yang di bagian apa itu, Mas? Di titik mana itu? Di obstacle itu. Batu sama berat agak susah. Sifatnya teknikal, speednya jarang. Itu kesabaran, Mas. Itu kesabaran dan kontrol emosi. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Butuh kesabaran dan kontrol emosi. Ya pasti itu yang penting. Jangan ngoyo di awal. Sementara itu, penyelenggara Enduro Trail Kompetisi Ade Rangga Setiawan menuturkan, antusiasme pembalap enduro pada event kali ini sangat tinggi.
Tidak hanya diikuti para pembalap dari kota Semarang dan kota di Jawa Tengah, namun juga diikuti hingga dari luar Jawa Tengah. Kalau lintangan, ini ada sungai di tengah, ada batu-batu, ban, sama lugu, genangan air sama gundukan ini. Itu yang paling ekstrim di batu-batu. Olahraga motor trail enduro saat ini semakin digemari. Diharapkan dengan adanya kompetisi enduro trail akan muncul bibit-bibit baru yang bisa diperhitungkan untuk bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Kendal menggelar kegiatan Kendal Berkuda Equestrian Exchange Program 2023 di Santosa Stable Boja. Terdapat 12 atlet berkuda asal Malaysia dan Singapura berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada kegiatan Kendal Berkuda Equestrian Exchange Program 2023 ini terdapat 73 peserta. 60 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan 12 dari Malaysia dan Singapura. Kerjasama dengan Malaysia ini sebagai upaya mengenalkan wisata di Indonesia, khususnya Kendal, hingga ke luar negeri. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kendal, Ahmad Irham Khalid, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari tersebut terdiri dari beberapa rangkaian. Di antaranya Welcome Party, kejuaraan horseback archery, dan equestrian yang melombakan 12 kategori. Jenis perlombaan berkuda yaitu walk trot introductory to preliminary U16, U16 and above 16, preliminary open, jumping 30 cm under 16 and above 16, jumping 50 cm under 16 and above 16, jumping 70 cm under 16 and above 16, serta jumping 90 cm open. Kebetulan venue Santosa Stable ini juga merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Kendal yang saat ini sudah jalan dan sedang juga proses untuk pengembangan seperti itu. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan berkuda, apalagi berkolaborasi dengan Equestrian Exchange Program dari Malaysia, ini akan semakin mengenalkan pariwisata olahraga berkuda juga di Kabupaten Kendal sampai ke negara tetangga kita, Malaysia. Sementara itu, Presiden Reading the Disabled Association of Malaysia, Mr. Tan Sri Abdul Aziz, mengatakan olahraga berkuda di Indonesia berkembang baik, di mana para atlet dan pihak pemerintah sama-sama saling mendukung. Pasukan berkuda di Indonesia bergerak rancak kerana provinsinya dan juga buatannya mengadakan program-program tersendiri. Lebih lagi sekarang ini kita akan mengaitkan juga dari segi ASEAN. Malaysia ingin bergabung tenaga dalam bidang menunggang kuda ini menerusi equestrian, iaitu melompat, dressage, dan juga menerusi riding for the disabled, menunggang kuda kepada anak-anak istimewa kita. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari perwakilan Malaysia. Atlet berkuda Kendal nantinya bisa mengikuti kompetisi di negerinya. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Alas Roban, Gringsing, Batang. Diduga remblong, truk gandeng menabrak pengendara sepeda motor dan pedagang asongan hingga terbalik. Pedagang pasar Puri Baru Pati mengeluhkan naiknya harga gula pasir lantaran dalam sebulan harganya naik Rp3.000. Ribuan warga di Kendal berkumpul dalam tablik akbar sebagai bentuk solidaritas masyarakat Gaza Palestina yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Dalam aksi tersebut juga dilakukan penggalangan dana yang nantinya akan dikirimkan ke Palestina melalui Lazismu Pusat.
Bagi sebagian besar pecinta olahraga motor trail pasti tidak asing dengan kompetisi gas track dan motor cross. Namun bagaimana jika olahraga motor garuk tanah ini dipadukan dengan rintangan seperti tumpukan bebatuan, kubangan lumpur hingga balok kayu? Seperti apa aksi para pembalap motor trail? Apakah mampu melintasi jalur tersebut? Berikut liputannya. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.